Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Superkelas Tetrapoda pada kelas Mamalia yang beranggotakan Muhammad Rizky Rahmatullah dengan NIM 1908106165 dan Sofia 1908106127. Pengertian mamalia. Hewan mamalia adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang berdarah panas, yaitu hemotherm, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Sebutan mamalia berasal dari keberadaan glandula atau kelenjar mamae pada tubuhnya yang berfungsi sebagai penyuplai susu sebagai sumber makanan anaknya. Karakteristik mamalia yaitu memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, ataupun memegang sesuatu. Memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Bertulang belakang, yaitu vertebrata. Memiliki rambut yang menutupi tubuhnya. Pada bagian jari mamalia memiliki kuku dan cakar untuk menangkap makanan atau memanjat. Selanjutnya memiliki gigi taring, gigi seri ataupun gigi geraham. Alat pernapasan mamalia berupa paru-paru. Pembagian organ jantung adalah 2 serambi dan 2 bilik. Mamalia termasuk hemotherm atau berdarah panas dan berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar secara internal, tempat perkembangbiakan embrio di dalam rahim atau uterus. Selanjutnya yaitu klasifikasi mamalia. Dibagi menjadi 13, yaitu yang pertama ordo Monotremata, 2 ordo Marsupilia, 3 ordo Dermoptera, 4 ordo Sinoptera, 5 ordo primat karnivora, 8 ordo Lagomorpha, 9 ordo Cetacea, 10 ordo Proboscidea, 11 ordo Perissodactyla, 12 ordo Artiodactyl, 13 ordo Insectivora. Ordo yang pertama yaitu ordo Monotremata. Ordo Monotremata termasuk dalam mamalia bertelur seperti platypus. Meskipun bertelur, platypus tergolong mamalia karena menyusui anaknya. Kedua yaitu ordo Marsupilia. Mamalia Marsupilia ialah kelompok hewan mamalia yang betinanya mempunyai kantong perut atau marsupium. Dengan itu sehingga dikenal hewan berkantung. Fungsi kantung ini sebagai tempat penyimpanan anak yang baru lahir, terutama yang lahir dalam keadaan prematur. Beberapa contoh hewan dari mamalia ordo Marsupilia yaitu kanguru dengan nama ilmiah Dendrogalus sp. Selain itu, terdapat wallaby, walaru, kuskus, dan koala. Ketiga yaitu ordo Dermoptera. Ordo Dermoptera adalah hewan mamalia yang memiliki parasut berbulu atau patagium di sela 4 kakinya. Parasut tersebut didapatkan dari kulit atau membran sel yang terhubung antar keempat kaki hewan tersebut. Hewan dalam ordo ini umumnya merupakan contoh hewan herbivora yang makan buah atau dedaunan. Contohnya tupai terbang dan Gacopithecus sp. Keempat, ordo Sinoptera. Ordo Sinoptera adalah ordo mamalia yang dapat terbang. Pada bagian kaki depan dan belakang terdapat membran interdigital. Walaupun ukuran kaki yang di belakang lebih kecil, biasanya mereka tergolong hewan nokturnal
yang hanya aktif di malam hari. Makanan hewan ini yaitu buah-buahan. Ordo Sinoptera ini mempunyai fisik hampir mirip dengan mamalia Ordo Dermoptera, yaitu terdapat salaput pada membran yang terhubung dengan kaki depan dan kaki belakang. Yang membedakan dari Ordo Sinoptera ini yakni terletak pada ukuran kaki depan yang lebih besar dibandingkan kaki belakang. Selain memiliki kelenturan pada tulang rangkanya, sayap hewan ini disertai membran kulit tipis serta rambut-rambut yang berfungsi sebagai sensor. Contohnya yaitu hewan kelelawar. Kelima, Ordo Primata. Mamalia Ordo Primata adalah termasuk mamalia jenis omnivora. Selain itu, ciri mamalia primata adalah biasanya setiap melahirkan hanya satu anak. Bentuk jari yang lebih besar dan panjang. Jari tersebut bertujuan memudahkan dalam memanjat untuk mendapatkan makanannya. Contoh dari Ordo Primata yaitu simpanse, gorila, orangutan, dan monyet. Keenam yaitu Ordo Rodentia. Ordo Rodentia adalah hewan mamalia yang tidak mempunyai taring sehingga biasanya mereka hidup sebagai pengerat. Hewan dalam ordo ini dicirikan dengan gigi seri yang tebal dan besar. Dapat hidup pada segala habitat. Beberapa contoh diantaranya adalah tikus dengan nama ilmiah Rattus sp, tupai pohon, Sciurus sp, landak Erythrixon sp, mencit, dan marmut dengan nama ilmiah Cavia porcellus. Ketujuh yaitu Ordo Carnivora. Ordo Carnivora adalah kelompok mamalia pemakan daging. Ciri hewan termasuk ordo ini adalah yang memiliki gigi taring yang tajam dan cakar yang runcing sebagai alat untuk berburu dan menggoyak daging mangsanya. Contoh dari Ordo Carnivora ini yaitu harimau, serigala, singa laut, tikus rumah, dan kedelapan, Ordo Lacomorpha. Ordo Lacomorpha adalah ordo mamalia herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, daun, dan buah. Memiliki gigi molare yang dapat terus tumbuh, mempunyai gigi seri 4 atau lebih, dan mempunyai ekor yang pendek dan kuat. Contoh hewan pada Ordo Lacomorpha ini yaitu kelinci dengan nama ilmiah Ornitholagus cuniculus. Kesembilan yaitu Ordo Cetacea. Ordo Cetacea adalah mamalia yang hidup di laut. Hewan mamalia ini mempunyai bentuk tubuh yang mirip dengan ikan dan kaki depannya seperti dayung serta tidak mempunyai tulang belakang. Contoh hewan pada ordo ini adalah ikan paus dan lumba-lumba. Kesepuluh, Ordo Proboscidea. Ordo Proboscidea merupakan jenis mamalia berotot dengan tubuh panjang yang relatif besar, mempunyai proboscoidea dengan 2 lubang hidung. Berat badan mencapai sekitar 3,5–5 ton dengan umur bisa mencapai 50 tahun. Leher yang pendek, kepala besar, telinga lebar. Contoh hewan dari ordo ini yaitu gajah. 11 yaitu Ordo Perissodactyla. Ordo Perissodactyla adalah mamalia herbivora dengan ciri khas kepemilikan kuku dengan jumlah jari kaki ganjil, tidak memiliki tanduk. Contoh hewan di ordo ini yaitu kuda, zebra, dan tapir. 12 yaitu Ordo Artiodactyla. Ordo Artiodactyla merupakan jenis mamalia yang mempunyai jumlah kuku genap pada setiap kakinya. Jenis ordo mamalia ini juga bisa dikatakan herbivora. Contoh hewan mamalia Artiodactyla seperti jerapah, kerbau, sapi, rusa, dan kijang. Ordo yang terakhir yaitu Ordo Insectivora. Ordo Insectivora adalah golongan mamalia yang menjadikan serangga sebagai makanan utamanya. Hewan ini juga dapat memakan cacing atau biji-bijian, memiliki mata yang tertutup, memiliki cakar yang besar,
dan telapak kaki bagian depan lebih lebar. Contohnya, Scalopus sp, Echinopsorex albus, dan Scanapus sp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Rahmatullah. Baik, selanjutnya untuk sistem organ mamalia akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama ada sistem digesti, di mana sistem pencernaan mamalia ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut mamalia ini terdiri dari 3 tahap, yaitu langit-langit yang keras, kemudian langit-langit dan langit-langit tepi. Kemudian dasar rongga mulut adalah yang lunak. Selain itu, di dalam rongga mulut juga terdapat gigi atau gigi geraham muka, gigi geraham belakang, dan gigi geraham dan gigi seri, dan juga gigi taring. Lalu selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus, ada juga lambung di mana terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian selanjutnya ada usus halus atau dedenum, jejunum, dan ileum. Lalu selanjutnya ada juga usus besar, ada juga usus buntu atau rektum, dan yang terakhir ada anus. Selanjutnya pada sistem ekskresi pada mamalia ini ada beberapa alat mamalia seperti kulit, paru-paru, ginjal, dan hati, di mana kulit ini akan mengeluarkan keringat dan ginjal akan mengeluarkan urin, lalu hati ini akan mengeluarkan urea dan paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu selanjutnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi pada mamalia ini juga diantaranya melalui paru-paru, di mana udara yang dihirup akan masuk ke lambung, ke lubang hidung, setelah itu ke tenggorokan dan kemudian menuju paru-paru. Lalu untuk sistem sirkulasinya, yaitu darah akan dipompa oleh organ jantung, dan jantung pada mamalia mempunyai 4 ruang, yakni ada atrium kanan dan kiri, juga ventricle kanan dan kiri. Darah miskin oksigen yang masuk dengan melalui vena ke dalam atrium kanan, dan setelah itu dilanjutkan ke dalam ventricle kanan, di mana ventricle kanan akan terus memompa darah tersebut sampai kepada paru-paru, sehingga darah itu yang mengandung hemoglobin di dalamnya akan dapat membawa oksigen sampai kepada seluruh bagian tubuh, dan setelah itu darah tersebut masuk ke atrium kiri, lalu ke ventricle kiri, dan darah tersebut akan keluar dari aorta atau arteri terbesar dan juga dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada sistem reproduksi, di mana alat reproduksi pada mamalia jenis kelamin jantan ini terdiri atas pasang testis, pars deferens penis. Sedangkan untuk alat reproduksi pada jenis mamalia betinanya itu terdiri atas pasang ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Lalu mamalia juga akan mengalami pembuahan di dalam tubuh betina. Embrio akan berkembang dalam rahim sampai saat melahirkan. Tetapi walaupun kebanyakan mamalia adalah vivipar, yaitu melahirkan, namun terdapat hewan mamalia yang bertelur. Di antaranya ada hewan seperti platypus. Meski bertelur, platypus juga tergolong mamalia karena menyusui anaknya. Hubungan kekerabatan mamalia, di mana
Yang pertama yaitu ada teria menghasilkan monotermata, lalu selanjutnya ada marsupilia, selanjutnya ada placentalia, ada juga Atlontogenata, dan menjadi dua percabangannya, di mana ada Aproteria dan Senartara. Lalu selanjutnya ada juga Broeuteria, di mana ada Eucontogryles, dan percabangannya ada dua, di mana ada Eurconta dan Chilires. Lalu selanjutnya ada Laurasiateria, di mana ada Eulipotipala, dan ada Sporotipera, di mana ada Chiroptera, dan ada juga Eugulata yang bercabangnya menjadi dua, ada Cetartiodicotila dan Perisodactylata, dan yang terakhir ada Priae yang terbangnya menjadi dua, yaitu ada Polydota dan Carnivora. Selanjutnya ada peranan mamalia dalam kehidupan, di mana yang pertama yaitu peranannya bisa diambil dagingnya untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti contohnya yaitu ada sapi dan juga kambing. Lalu selanjutnya yang kedua, manfaatnya yaitu bisa diambil susunya untuk diminum ataupun untuk kebutuhan yang lainnya, misalkan yaitu sapi, kambing, dan kuda. Lalu peranan yang ketiga yaitu bisa diambil kulitnya, misalnya seperti kulit sapi, kulit domba, dan kulit kambing, yang salah satunya yaitu bisa dijadikan sebagai bedug. Kemudian yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu pemanfaatannya adalah tenaganya, seperti kuda yang dijadikan delman, kemudian kerbau yang bisa dijadikan untuk membajak sawah, dan keledai biasanya untuk membawa bahan-bahan seperti kayu ringan dari atas gunung. Demikian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah atau pelafalan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.